Kemudian, kalau antum mau mencari ilmu di media sosial, wajib selektif. Wajib selektif. Tidak bisa antum punya kaidah begini, menuntut ilmu dari siapa saja. Salah. Ini kaidah tidak ada dalilnya, Pak. Kalau ada orang berkata, tapi kan ada seorang sahabat yang mengatakan, undur ma qala wa la tandur man qala. Lihat yang kamu lihat yang apa yang dia ucapkan, jangan kamu lihat siapa yang mengucapkan. Saya katakan betul kalau itu dalam bab nasihat. Kalau ada orang yang ngasih nasihat sama antum dan nasihat itu benar, ambil. Kalau iblis datang ke antum, kamu jangan berzina, terima nggak? Terima nggak? Terima lah. Kalau ada maling berkata kepada antum, kamu sholat, terima nggak? Terima. Tapi kalau nuntut ilmu, nggak boleh kepada semua orang. Makanya hadis yang masyhur mungkin yang antum pernah dengar, ketika Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga makanan zakat. Makanan zakat fitr selama 3 malam. Di malam ketiga malingnya berkata, Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kepada kamu suatu bacaan yang kalau kamu baca sebelum tidur kamu akan terjaga dari setan sampai pagi. Apa itu? Baca ayat kursi. Di pagi harinya Abu Hurairah lapor ke Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Shadaqaka wa huwa kadhub. Kali ini dia benar walaupun tukang dusta. Abu Hurairah, kamu tahu tidak siapa yang 3 malam berturut-turut maling? Enggak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itu setan. Setan ngasih nasihat sama Abu Hurairah. Baca sebelum tidur ayat kursi, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi. Apa kata Rasulullah? Kali ini dia benar walaupun tukang dusta. Ketika yang diucapkan setan benar, Rasulullah benarkan. Tapi apakah Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, silakan nuntut ilmu sama setan? Beda. Menuntut ilmu itu artinya antum bersimpuh mengambil ilmu. Maka syaratnya dia harus mumpuni ilmunya. Tidak boleh sembarangan. Kalau di zaman Imam Ahmad saja, ada seorang ulama mengatakan, kunna idza aradna an na'khudha haditsan an ahadin jalasna syahrain. Kami kalau ingin mengambil suatu hadis atau mengambil ilmu dari seseorang, kami akan duduk memperhatikan orang itu 2 bulan lamanya. Dan kami bertanya-tanya ke orang-orang tentang dia. Sampai-sampai yang ditanya berkata, aturidu an tuzawwijahu bibnatik? Apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anak wanitamu? Sampai begitu, Pak. Itu di zaman Imam Ahmad. Subhanallah. Jangan kita itu, Pak, berani-beraninya membuka situs-situs yang penuh syubhat. Jangan kita berani-beraninya mendengarkan ceramah-ceramah yang kita ketahui dia pemikirannya menyimpang dengan alasan hanya ingin tahu. Jangan. Imam Ahmad bin Hanbal ketika melewati majlisnya Mu'tazilah, beliau tutup telinga dan menyuruh anaknya untuk tutup telinga. Saya mau tanya, Imam Ahmad berapa ribu hadis hafal? Kata Imam Ahmad, aku hafal 1000 kali 1000 hadis. 1000 kali 1000 berapa? 1 juta. Imam Ahmad mengatakan, aku hafal 1 juta hadis. Tapi kalau ngelewatin majelis Mu'tazilah gini, antum hafal berapa hadis? Yang suka buka-buka situs-situs abu-abu ngacung, sudah berapa ribu hadis antum hafal? Imam Ahmad yang sudah hafal 1 juta hadis dan ilmunya sudah tidak diragukan lagi, bahkan menjadi imam kaum muslimin sampai detik ini, ternyata tidak berani. Khawatir syubhat itu bertengger di hatinya.
Sementara kita berani banget. Akhirnya gara-gara kita berani-berani buka, akhirnya Bapak, kita dirundung keraguan, kita dirundung kebingungan. Makanya Pak, kalau antum mau buka YouTube dan ingin mencari ceramah-ceramah ustadz, gunakanlah konsultasi dengan para ahli ilmu. Tanya kepada para ahli ilmu tentang Ustadz Fulan wa Allan, karena ini merupakan perbuatan salafus saleh terdahulu. Kenapa? Untuk menyelamatkan akidah kita, din kita, agama kita. Gak setiap orang yang berbicara tentang agama itu bisa diambil ilmunya, Pak. Kalau Imam Al-Barbahari berkata dalam Syarhus Sunnah, apa kata Imam Al-Barbahari? Fandur rahimakallah kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik fala ta'jalan. Lihat oleh kamu, semoga Allah merahmatimu, setiap orang yang berbicara tentang agama di zamanmu itu, jangan tergesa-gesa menerima atau menolak. Hatta tanzura fi, sampai kamu lihat pendapatnya itu. Hal takallamu fi ahadun minas sahabah atau ahadun minal ulama? Apakah pendapat dia ini sudah didahului oleh sahabat atau para ulama terdahulu atau tidak? Kalau ternyata memang ada pendahulunya dari sahabat dan para ulama, fatamassak bih, kata beliau, pegang kuat-kuat. Tapi kalau tidak ada pendahulunya sama sekali dari para sahabat dan para ulama, buang. Emangnya yang bawain Al-Quran dan hadis sudah pasti benar? Belum tentu. Kalau ternyata pemahamannya dari pemahaman sendiri, ya. Ketika Rasulullah SAW mensifati orang Khawarij, bagaimana sifat Khawarij kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu taraqiyahum yaquluna min qawli khairil bariyah yamruquna minad din kama yamruqus samu minar ramiyah. Kata Rasulullah SAW apa? Mereka membaca Al-Quran, menghafal Quran, tapi tidak sampai ke kerongkongannya. Mereka membawakan hadis-hadis Rasulullah SAW, tapi mereka melesat dari agama seperti melesatnya panah dari buruannya. Lihat ya akhi, Rasulullah SAW mensifati orang Khawarij itu hafal Quran, hafal hadis. Tapi Rasulullah mengatakan mereka melesat dari agama. Kenapa? Jawabnya satu, karena mereka mengandalkan pemahaman sendiri. Mengandalkan pemahaman sendiri bahaya. Harus melihat bagaimana pemahaman para sahabat Nabi, pemahaman para tabi'in, para ulama, agar kita selamat ya akhwal Islam azan ya Allah. Nah, dalam bersosial media ini penting Pak, perkara seperti ini. Hati-hati, waspadalah, waspadalah.